Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran brutal antar dua kelompok siswa SMK terjadi di Kabupaten Pati. Satu orang pelajar dilaporkan menderita luka berat akibat terkena senjata tajam. Mantan calon wakil Bupati Pemalang diduga ditipu anggota BRIMOB lebih dari 1 miliar rupiah. Karena tidak senang terjaring razia, seorang pemuda nekat menyerang polisi di kota Pekalongan. Tawuran brutal antar dua kelompok pelajar SMK terjadi di Jalan Pati Kudus di Desa Mukti Harjo, Kabupaten Pati. Satu pelajar dilaporkan tumbang dengan kondisi luka berat akibat sabetan senjata tajam. Polisi bergerak cepat dengan meringkus 6 pelaku tawuran. Tawuran brutal antara dua pelajar SMK di Jalan Pati Kudus, Desa Mukti Harjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati terekam kamera pengawas. Dari rekaman terlihat tawuran berlangsung brutal. Salah satu kelompok nekat menghadang rombongan pelajar lain yang sedang melaju kencang dengan motor. Akibat tawuran, satu pelajar tumbang di tengah jalan dalam kondisi luka sehingga dibawa ke Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Menurut saksi, tawuran terjadi saat salat Jumat. Tawuran berlangsung begitu cepat sehingga warga sekitar ketakutan. Niku rombolannya cak STM, di warung itu sebenarnya kuat. Kalau kan ngajel, motor rombongan mungkin dari Tunas, sama naik motor, digudak kan mas, digudak, bawa kayu, prank. Oh pakai bambu? Nggih, terus pakai campur prank sembarang itu. Aku bahasanya campur-campur loh mas, ojo dinanu loh ya. Mau beneran mbok ngana bilang. Digudak ngantos mriku. Lho kok mau Jumatan maju tukaran loh. Mas sing do mlaku niku gudak niku mlangkah. Apa nyegati warung kono neh. Lho pas bar ngedoli soto, kok tengah jemale. Lho saking mriku aku mercon dada kali tukaran. Tekan mriku tukaran kali padha-padha Pak motore Mas. Gebuk-gebukan mungkin pepet-pepetan motor ambruk dan mriki tete warung medal sedoyo. Kurang dari 7 jam, kepolisian Resor Pati mengungkap kasus tawuran pelajar ini dengan meringkus 6 pelaku. Sejumlah barang bukti berupa motor, kayu dan besi yang digunakan pelaku saat tawuran disita sebagai barang bukti. Polisi masih menyelidiki penyebab tawuran yang melibatkan SMK 2 Pati dan SMK Tunas Harapan. Lebih 7 jam kita bisa pengungkapan dan mengamankan 6 pelaku kasus tawuran antar pelajar. Jadi saya jelaskan bahwa malam ini kita sudah mengamankan 6 pelaku yang diduga tawuran antar pelajar. Dari 6 pelaku ini untuk sementara masih kita kembangkan perannya masing-masing. Sementara satu korban luka berat masih dirawat di rumah sakit. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang buruh proyek pembangunan gedung di Klaten mencuri sepeda motor milik salah satu buruh yang juga bekerja di proyek tersebut. Ia nekat mencuri karena pemilik motor lupa mencabut kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor. Pria berjaket merah ini merupakan buruh bangunan di Klaten. Ia nekat mencuri motor karena adanya kesempatan. Ternyata kunci kontak motor korban masih menempel sehingga pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor. Motor yang terparkir ini merupakan milik sesama buruh yang bekerja di proyek pembangunan gedung di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten. Karena pencurian terekam kamera pengawas, polisi dengan mudah mengetahui identitas pelaku dan menangkapnya di hari yang sama. Terjadinya di siang hari dan kondisinya itu adalah kunci stangnya itu masih terpasang, kuncinya terpasang, jadi korban ya, lalai sehingga kunci ini masih terpasang di sepeda motor. Menurut pengakuan pelaku, sepeda motor curian ini tidak akan dijual, melainkan untuk digunakan sendiri. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa 1 sepeda motor. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Diduga karena pengaruh minuman keras dan pil koplo, seorang pemuda nekat menyerang polisi saat terjaring razia premanisme di Pekalongan. Pelaku sempat menghunuskan senjata tajam ke arah petugas sebelum akhirnya dilumpuhkan. Karena tidak terima dirazia, pemuda berinisial AH asal Coprayan, Buaran, Pekalongan nekat melawan polisi. Ia menghunuskan senjata tajam dan berupaya menyerang polisi. Namun karena kondisinya mabuk, polisi dengan mudah melumpuhkan pria ini. Diduga pemuda ini berada dalam pengaruh minuman keras dan obat terlarang karena ditemukan sejumlah bukti dari tubuhnya. Ditemukan juga 3 butir pil yang diduga pil koplo atau psikotropika. Dia dalam keadaan mabuk atau gimana? Kondisi pelaku dalam keadaan mabuk karena pengaruh obat dan minuman keras. Itu mengancam petugas dan menyerang. Dan ini sekarang kami amankan, kami proses lebih lanjut. Razia digelar polisi untuk membasmi premanisme yang meresahkan warga selama beberapa bulan terakhir. Kuncura Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Mantan calon wakil Bupati Pemalang Pilkada 2024 Muhammad Suwendi mengaku ditipu anggota polisi lebih dari 1 miliar rupiah. Tindakan penipuan itu bermotif kerjasama bisnis jual beli ikan cakalang. Muhammad Suwendi bersama kuasa hukumnya mendatangi Mapores Kota Tegal. Kedatangan Suwendi untuk menanyakan perkembangan kasus penipuan yang melibatkan anggota Brimob Polda Metro Jaya berinisial RA yang sebelumnya sudah dilaporkan pada bulan Maret 2023. Kasus dugaan penipuan ini terjadi pada tahun 2022. Saat itu RA meminta modal kepada Suwendi uang sebesar 1 miliar lebih untuk modal kerjasama bisnis jual beli ikan cakalang. Suwendi menjanjikan keuntungan 30%, namun hingga kini Suwendi belum menerima uang modal maupun keuntungan yang dijanjikan oleh RA. Total yang sudah diberikan adalah 1 miliar 116 juta kepada langsung ditransfer kepada saudara AR tersebut. Akan tetapi itu kejadian tahun 2022. Tahun 2022 akan tetapi sampai sekarang ternyata modal baik modal maupun keuntungan belum pernah diterima oleh klien saya. Karena proses hukum kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang dinilai lamban, Suwendi dan kuasa hukumnya juga membuat laporan ke Propam Mabes Polri. Mereka juga mempertimbangkan melaporkan penyidik Polres Tegal Kota yang menangani kasus ini ke Biro Pengawasan dan Penyidikan jika tidak ada perkembangan kasus. Ini SP2AP terakhir. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.